Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan menikmati sukacita hari yang Tuhan kuduskan, dan kita boleh diperkenankan lagi oleh Tuhan dalam kebersamaan kita. Dalam ibadah ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Dan kita meyakini bahwa kebersamaan kita dalam ibadah benar-benar akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan demikian. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita mengaminkan nas pembimbing ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 239 bait 1, Turun Roh Allah dalam hatiku. Mari kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu,
Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38 bait 1, telah kutemukan dasar kuat. Berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 bait 1, Ya Allahku di cahya-Mu. Ya Allahku di cahya-Mu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Disilakan jemaat untuk berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 300, baitnya yang pertama, Andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, pada saat ini kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Berkati kami semua dan berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah pada saat ini terambil dalam kitab Matius pasal 18. Kita akan baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi renungan kita pada saat ini, atau yang menjadi tema perenungan kita, yaitu teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menegur atau menasihati sesama bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena ada rasa sungkan untuk menegur. Demikian juga sebaliknya, bagi seseorang yang ditegur bukanlah hal yang mudah, karena orang tersebut
tidak mudah untuk menerima nasihat atau teguran itu. Tentu ada saja teguran yang disampaikan dengan kurang bijaksana. Misalnya, teguran itu disampaikan di depan orang banyak atau di depan umum. Apakah melalui perkumpulan-perkumpulan atau melalui media sosial. Ada juga teguran yang disampaikan untuk mempermalukan seseorang tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, maka ia memberikan nasihat atau menegur seseorang dengan mempermalukannya. Biasanya dikatakan bahwa kau adalah orang yang tidak tahu diri. Pantas kau adalah orang yang miskin. Pantas kau tidak punya apa-apa. Merendahkan orang lain. Dan itu akan mengakibatkan orang lain tidak akan menerima, bahkan akan membenci kita yang memberi teguran itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya teguran ataupun menegur adalah hal yang baik dengan tujuan agar supaya orang tersebut dapat berubah. Kita menolong seseorang. Kalau orang yang sudah berjalan di dalam kesesatan, maka kita memberikan teguran dengan harapan ia sadar akan apa yang ia lakukan atau yang ia lalui. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap teguran yang kita sampaikan kepada sesama bukan dengan tujuan untuk mempermalukannya. Sejak perjanjian lama telah diajarkan tentang menasihati sesama. Dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 tertulis, "Janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu." Tuhan Yesus secara khusus berbicara mengenai cara menegur sesama atau saudara ataupun anggota jemaat. Cara menegur tersebut secara bertahap. Artinya bahwa ada tahap-tahap yang harus kita lakukan satu demi satu. Yang pertama, pembicaraan secara pribadi. Pada tahap pertama ini, teguran disampaikan secara pribadi dan langsung tanpa menunggu permohonan maaf, tanpa perantara, dan disampaikan secara empat mata antara yang menyampaikan teguran itu dan yang menerima teguran, dengan maksud agar supaya ia sadar dan tidak mempermalukan dia. Ketika pembicaraan terjadi secara empat mata, maka bisa ia terbuka dengan apa yang ia lakukan, apa yang ia gumuli, maka ia akan sampaikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, tentu harus ditegur dengan baik, tidak memberikan teguran dengan kasar, harus dengan penuh kasih,
agar benar-benar ia menyadari akan dosa dan ia mau bertobat. Kemudian yang kedua, yaitu pembicaraan di depan saksi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Pada tahap kedua ini, teguran disampaikan di hadapan para saksi. Teguran disampaikan bersama sahabat atau teman lainnya. Ini penting saudara-saudara, karena teguran yang disampaikan beberapa orang lebih kuat daripada yang disampaikan satu orang. Teguran tambahan yang disampaikan dua orang atau lebih akan makin menguatkan dan melengkapi. Jika teguran tersebut berhasil, maka sahabatnya itu didapatkan kembali dan memulihkan hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tahapan yang ketiga adalah pembicaraan di depan jemaat. Apabila tahap kedua tersebut tidak berhasil, maka tahap ketiga adalah membawa pembicaraan atau teguran ke hadapan jemaat. Kesalahan atau dosa orang tersebut berpengaruh pada kehidupan berjemaat, maka teguran perlu disampaikan di hadapan jemaat. Pada tahapan ini, teguran tersebut lebih terbuka dan dibicarakan dengan lebih banyak orang. Nah, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 18, Yesus mengingatkan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di sini Tuhan Yesus memberi kewenangan, memberi wewenang kepada kita. Artinya bahwa jika jemaat menegur seseorang, jemaat tersebut adalah sebagai wakil Tuhan untuk mengingatkan orang yang berdosa agar meninggalkan dosanya dan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Jika teguran jemaat tidak didengarkan orang yang bersalah tersebut, jemaat harus mendoakannya, tidak membencinya, tetapi kita harus mengasihinya. Sesungguhnya menegur sesama harus wajib bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Pada saat ini barangkali banyak orang tidak mau menegur dan memberitahu dosa orang lain, kesalahan sesama, bahkan kesalahan orang yang dekat dengannya. Seperti dalam keluarga, kita sudah tahu bahwa istri kita sudah melakukan kesalahan, tetapi kita tetap membiarkan dia hidup di dalam kesalahan itu. Dibiarkan untuk melakukannya terus-menerus. Kita sudah tahu bahwa suami kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak melakukannya, kita tidak menegurnya. Kita tahu bahwa anak-anak kita sudah melakukan kesalahan, tetapi karena dia adalah anak emas kita, atau anak tunggal, atau anak yang kita sayangi, lalu kita membela dia, apalagi di hadapan dia didengar ia telah melakukan kesalahan tetapi dibela.
Maka ketika hal itu dibiasakan, maka ketika anak kita melakukan kesalahan besar, barulah kita akan menasihati, menegurnya. Sulit bagi dia untuk berubah. Karena yang ada dalam ingatannya, ketika dia melakukan kesalahan, pasti orang tua saya akan membela saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita dalam bergereja, kadangkala juga gereja ini bersikap enggan menegur dosa, atau orang-orang Kristen enggan untuk menegur dosa atau kesalahan orang lain, sesama kita. Apalagi kalau dia adalah seorang pejabat, kalau ekonominya di atas, ia punya banyak uang, ia punya pengaruh, keluarganya banyak, lalu ketika ia melakukan kesalahan, lalu saudara dan saya tidak berani untuk menegur atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, karena kita takut. Karena mungkin kita mau mencari zona yang aman. Biarkan saja, yang penting saya aman. Tetapi sesungguhnya saudara, bahwa kita ini ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, yang salah satunya ketika orang atau sesama kita melakukan kesalahan atau dosa, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menegur mereka. Tetapi yang kadangkala terjadi, kalau orang itu tidak punya pengaruh, tidak punya jabatan, tidak banyak keluarganya, walaupun dia melakukan kesalahan yang tidak fatal, tetapi luar biasa diperlakukan dia dipermalukan, menyampaikan atau berkata-kata yang tidak baik kepadanya. Padahal sesungguhnya dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada derajat, siapa yang tinggi, siapa yang rendah, yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kehadiran kita sebagai orang Kristen harus berlaku adil, tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Memang saudara, melakukan hal yang sama tanpa melihat latar belakang seseorang, itu kadangkala akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Tetapi saudara, selagi kita melakukan kebenaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan berdasarkan perintah Tuhan untuk mengingatkan dan menegur sesama kita, apapun resikonya, kita harus berani untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara, dengan teguran atau nasihat yang kita beri akan membawa dia sadar akan apa yang ia perbuat. Itu yang menjadi harapan bagi kita untuk suatu perubahan di dalam hidupnya. Dosa yang ia lakukan, dia tidak lakukan lagi, dan dosa-dosa yang lain ia tidak lakukan lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, menegur adalah bagian dari panggilan gereja. Artinya kita sebagai pengikut Tuhan tidak boleh membiarkan dan mendiamkan orang yang berdosa. Namun kita harus menegurnya dengan langkah-langkah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jika teguran yang disampaikan itu belum diterima, kita dan gereja harus mendoakan dan tetap mengasihinya, bukan membencinya dan menjauhinya. Kiranya saudara-saudara, kita selalu sedia menegur dan menasihati saudara dan sesama kita, agar orang yang bersalah tidak jauh dari Tuhan,
dan agar orang yang berdosa berada di dalam terang Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 378, baitnya yang pertama, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani dengan kebenaran firman Tuhan, maka sekarang mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing. Kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu. Kita doakan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja PUK Jemaat Kanaan yang memberi persembahan bulanan, diakonia, dan pembangunan gereja, serta persembahan syukur yang telah kita beri saat ini. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersuka cita pada saat ini, karena saat ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan kiranya akan termeterai di dalam hati kami, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menasihati, menegur sesama kami menasihati dan menegur dengan penuh kasih. Kami tidak akan mempermalukan sesama kami. Karena dengan demikian ya Bapa, kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi sahabat bagi sesama kami. Kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan sesama kami ketika mereka telah berjalan di dalam kesesatan. Kami dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan sesama jika mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan kehadiran kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka yang melakukan kesalahan dengan sapaan yang baik, maka mereka pun boleh menerima kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan mereka di dalam kelemahan mereka. Tuhan tahu persis penyakit yang mereka derita saat ini. Berkenanlah Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Tuhan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami yang mendampingi mereka yang sedang sakit. Tuhan juga memberkati dokter medis yang memberikan pelayanan kepada mereka yang sakit. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada mereka. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti akan ada kesembuhan. Kami serahkan kekasih-kekasih kami yang sedang sakit pada saat ini di dalam
pertolongan Allah sendiri. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu. Tuhan mengenal keberadaan mereka. Tuhan mengenal pengharapan mereka. Tuhan mengenal cita-cita mereka. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, kiranya harapan cita-cita mereka akan terkabulkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan sukacita, walaupun dengan kenyataan kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan serta pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan menjalani kehidupan ini di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita atas berbagai mujizat Tuhan, atas berbagai berkat-Mu yang sudah mereka terima di sepanjang kehidupan ini. Mereka yang sukses dalam pekerjaan, mereka yang menerima ketambahan usia, kami percaya Bapa, apa yang mereka terima sampai pada saat ini, semuanya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah dari Tuhan, sehingga pada saat ini ya Bapa, mereka bersyukur, memberi persembahan syukur kepada Tuhan, baik untuk kepentingan pelayanan gereja maupun untuk pembangunan gereja. Ya Bapa di sorga, kiranya persembahan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini diterima dan disempurnakan oleh Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, dalam kehidupan mereka selanjutnya, selalu nyata kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan sukacita, walaupun dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang pasti akan dirasakan di hari-hari yang akan datang. Pertolongan Tuhan selalu mereka rasakan. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, kiranya harapan pribadi, harapan keluarga untuk ketambahan usia benar-benar akan terwujud. Di dalam pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam harapan untuk ketambahan usia boleh terwujud dan akan membawa mereka menyadari bahwa semuanya ini oleh karena anugerah dari Tuhan, sehingga mereka pun kembali boleh mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya Bapa,
bagi masa depan anak-anak kami. Menjadi sukacita dan kebanggaan bagi kami sebagai orang tua dengan anugerah dari Tuhan atas kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, Tuhan senantiasa menganugerahkan masa depan yang terindah bagi mereka. Olehnya Bapa, dalam perjuangan mereka dalam pendidikan, diberkati oleh Tuhan, hikmat, kemampuan, kecerdasan, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga pada saatnya ya Bapa, mereka akan sukses dalam pendidikan yang akan membawa sukacita bagi pribadi, orang tua, serta seluruh rumpun keluarga. Mereka yang sudah bekerja, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang mereka kerjakan akan mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan pribadi, bahkan untuk keluarga, akan tercukupkan, bahkan berlipat kali ganda berkat-Mu yang akan dinyatakan. Mereka yang sedang berjuang untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, ya Bapa di sorga, berilah kemudahan-kemudahan kepada mereka. Dan pada saatnya Bapa, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan kesemuanya ini akan membawa sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Demikian ya Bapa, pada kesempatan ini kami boleh memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menerima dan memberkatinya, sehingga berguna baik untuk kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Bagi pribadi maupun keluarga yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja, merupakan kesaksian iman mereka bahwa semua yang diterima dalam kehidupan ini oleh karena kemurahan dari Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Bapa, mereka boleh mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkenanlah ya Bapa, Tuhan menerima dan memberkati apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing, untuk di hari-hari ke depan, dalam usaha, dalam kerja mereka, diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan kerja. Dan kesemuanya ini ya Bapa, akan membawa sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami serahkan keberadaan mereka Bapa di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami yang senantiasa memikirkan akan keberlangsungan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Teristimewa ya Bapa, dalam pergumulan bersama dengan pemerintah atas situasi dan kondisi dengan virus COVID-19 yang sampai pada saat ini tetap mengusahakan obat untuk mendapatkan kesembuhan. Ya Bapa di sorga,
kami memohon kiranya Tuhan memperlengkapi dengan hikmat. Tuhan akan menguasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah semuanya akan membawa suatu kelegaan bagi masyarakat. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam pertolongan Allah, obat untuk virus corona ini benar-benar akan didapatkan, sehingga akan membawa sukacita dan kelegaan bagi kami sekalian. Secara manusia Bapa, virus corona ini tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam waktu Tuhan sendiri, kami percaya virus corona ini pasti akan teratasi. Berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, oleh para dokter, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Dalam waktu Tuhan sendiri, kami akan merasakan kemuliaan Tuhan. Kami akan merasakan kelegaan. Dan kesemuanya ini ya Bapa, akan membawa kami senantiasa di dalam pengakuan kepada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan jemaat, dengan keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap bersama dengan mereka, dan suatu saat kami akan berjumpa di dalam kasih Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan jemaat-Mu yang sudah direncanakan untuk dilakukan dalam seminggu ke depan, kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan memberkati setiap rencana, dan ketika mereka implementasikan dalam pekerjaan, penyertaan Tuhan akan mereka rasakan. Tuhan akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga pada minggu yang akan datang ya Bapa, kami boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan seperti yang kami lakukan saat ini. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami di dalam kuasa Allah sendiri. Kami doakan bagi semua hamba Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia. Kami akui ya Bapa, ada begitu banyak tantangan, pergumulan-pergumulan pelayan-Mu di dalam melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Ya Bapa, kami manusia punya keterbatasan. Olehnya Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menguasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu melewati semuanya itu, dan melalui pelayanan-pelayanan yang kami beri, semakin menguatkan jemaat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus di jemaat di gereja POG Jemaat Kanaan ini boleh
terbina dengan baik. Inilah doa permohonan kami. Ungkapan syukur serta keyakinan iman kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, baitnya yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kita mengaminkan bahwa ibadah yang telah
kita laksanakan benar-benar akan menjadi sukacita dan menjadi berkat, serta akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya sepanjang kita hidup di dunia ini pasti kita akan merasakan berbagai tantangan, pergumulan-pergumulan hidup, teristimewa dalam tantangan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar akan mengingatkan kita terus-menerus. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menasihati, memberikan teguran, tetapi teguran yang penuh dengan kasih, sehingga tidak akan ada rasa kebencian di antara kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat menikmati sukacita di hari Minggu ini. Tuhan menolong dan memberkati. Shalom.